masa-masa indah yang pada saat itu belum tercapai. Ya. Bahkan di malam pengantin pun. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 orang yang berpotensi jadi selingkuhan. Nah, kira-kira ini siapa saja sih yang ada potensi ke arah itu? Ya, yang mungkin pada awalnya Anda menganggap tidak mungkin dan itu biasa saja. Tapi hal yang tidak mungkin ini sangat bisa menjadi mungkin, ya. Ketika bicara tentang perselingkuhan tidak ada yang mustahil, ya. Justru karena adanya faktor kepercayaan awal kita terlalu melepas hubungan, ya. Ini yang kadang terjadi di luar dugaan dan kita kadang juga tidak nyangka karena kita saling percaya maka pada akhirnya kita melepaskan 2 orang yang lawan jenis itu dengan santai-santai saja, ya. Ini kita akan bahas, ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Nah, 5 orang ini siapa saja? Ya. Yang pertama adalah teman kerja. Ya. Ini juga seringkali dibantah ketika orang yang dianggap bersangkutan dalam urusan perselingkuhan ini dikasih tahu. Ya. Misalnya ketika yang selingkuh suami mungkin ada yang memberitahukan kepada istrinya, itu loh suami kamu selingkuh sama si dia. Awalnya ia tetap membantah, nggak mungkin, dia itu kan teman kerja. Ini. Tapi percaya atau tidak, perselingkuhan bisa terjadi itu karena adanya intensitas pertemuan yang terlalu sering, sehingga keduanya diakui atau tidak lama-lama tumbuh rasa cinta, ya. Apalagi kalau lawan jenis udah nggak bisa ditawar. Ini logika, ya. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Lalu kemudian yang kedua adalah teman lama, tapi bukan mantan, ya. Bisa jadi ia memang teman lama. Nah, sebelum itu, ya mungkin beberapa tahun yang lalu keduanya masing-masing sudah ada rasa, namun tidak berani mengungkapkan, ya. Bisa jadi itu awalnya hanya bercanda. Ia tidak dianggap serius, ya. Bisa juga itu dianggap sebagai hal yang memang tidak penting. Ia mengatakan, waduh dulu padahal saya suka sama kamu, tapi saya nggak berani ngomong. Nah, kebetulan sekarang kedua-duanya sudah memiliki pasangan. Nah, ketika orang sudah memiliki pasangan, biasanya pertimbangan-pertimbangan ke arah perselingkuhan ini jauh lebih ringan. Ya, ini. Bisa jadi orang yang memang sudah lama tidak bertemu, sekali bertemu bisa timbul perselingkuhan. Karena teman lama biasanya juga dia tidak segan-segan untuk mencurahkan perasaan hatinya tentang rumah tangga yang sedang dialaminya. Iya kalau nyaman. Kalau lagi nggak nyaman sangat berisiko terjadi itu, ya. Lalu yang ketiga adalah sahabat dekat, ya. Sahabat dekat selama itu lawan jenis itu nggak ada jaminan itu tidak terjadi perselingkuhan, walaupun itu kadang menjadi alasan sebagian besar orang ketika dicurigai berselingkuh. Ia dengan enteng menjawab, itu kan sahabat dekat saya, nggak mungkin. Mungkin kalau sejenis bisa kita percaya, tapi kalau lawan jenis itu sulit dipercaya, ya. Jadi sahabat dekat, ya. Ini. Hati-hati dengan itu. Ini sangat punya arahan ke situ, ya. Sangat berpotensi terjadi perselingkuhan. Lalu yang keempat adalah orang baru. Misalnya kita punya tetangga baru. Nah, kalau orang baru ini kan memang banyak orang yang penasaran, ingin coba-coba, ingin tahu karakternya. Tapi ternyata setelah dicoba, ia ada gambaran bahwa orang baru itu mudah diajak selingkuh. Maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi perselingkuhan pun terjadi. Lalu kemudian yang terakhir adalah mantan. Ini masih logika lah, ya. Masih masuk akal. Biasanya kalau ketemu mantan, ini mau tidak mau ketika baru bertemu, ia akan selalu mengingat masa-masa indah yang pada saat itu belum tercapai.
Ya. Bahkan di malam pengantin pun ketika bicara mantan ada yang berani seperti itu. Ya. Ada seperti itu. Ya. Nah, sahabat, itulah 5 hal, 5 sahabat, 5 orang yang memang berpotensi selingkuh ketika bertemu. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.